Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi di channel kami yaitu FA Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai pendidikan. Sebelum kita lanjut di pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share agar bisa mendapatkan konten selanjutnya dan lebih baik ke depan. Oke, pembahasan kali ini menyangkut pendidikan. Yang pertama, pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi seorang individu. Tidak ada satupun individu yang lahir tanpa dididik, baik itu di suatu instansi, rumah, atau suatu komunitas. Selanjutnya, sejarah singkat pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia sudah ada sebelum agama Hindu, Buddha, ataupun zaman penjajahan masuk. Dilihat dari kepribadian masyarakat Indonesia yang mendapat didikan dari kedua orang tua meski tidak berbentuk pendidikan formal, namun cukup baik sebagai ilmu bagaimana menghadapi dan menjalani hidup yang berbentuk etika dan moral warisan leluhur. Dari perkembangan agama Hindu, kita dapat melihat pendidikan yang mulai rapi, dapat dilihat dari adanya peninggalan yupa, prasasti, dan buku-buku yang bertuliskan Pallawa, menandakan bahwa anak-anak pada zaman itu diwajibkan untuk mempelajari huruf Pallawa. Ada juga bukti lain yaitu pada masa pemerintahan Erlangga, ada buku tentang sastra, filsafat, dan hukum sebagai bukti adanya guru besar dari kalangan Brahmana. Selain agama Hindu, agama Buddha juga merupakan salah satu sumber kebudayaan Islam yang beragam. Contohnya, peninggalan Candi Borobudur yang ada di Jawa Tengah. Pendidikan mulai berkembang pada masa kerajaan Sriwijaya. Ada dua guru yang terkenal yaitu Dharmapala dan Nalanda. Dari agama Islam, pendidikan berkembang tanpa henti mulai dari Samudra Pasai, Demak, Doatalo, Ternate, Aceh yang mendirikan beberapa pondok pesantren sebagai tempat menampung santri yang ingin memperdalam ilmu agama Islam. Sedangkan pada masa penjajahan Belanda, ada 4 jenis pendidikan, yaitu pendidikan rendah, pendidikan menengah, pendidikan kejuruan, dan pendidikan tinggi didirikan supaya Belanda memiliki tenaga kerja yang berilmu, namun dibayar murah. Sedangkan pada masa penjajahan Jepang, sistem pendidikan banyak mengalami perubahan berdasarkan strata sosial. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa bangsa Indonesia. Dan pendidikan ini memiliki tujuan menghasilkan prajurit untuk membantu Jepang dan buruh kasar tanpa gaji. Dan pada masa sekarang, pendidikan Indonesia sudah berkembang sangat pesat dan berdiri hampir di setiap daerah. Dengan fasilitas yang lumayan lengkap, tinggal bagaimana kemauan generasi bangsa lagi untuk menjadi manusia yang maju. 3. Pengertian pendidikan secara umum. Pendidikan adalah usaha secara sadar dan direncanakan dengan tujuan mewujudkan situasi belajar dan berproses menjadi individu yang aktif dan berprestasi untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri agar memiliki nilai spiritual, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang baik, mampu mengendalikan diri serta memiliki keterampilan. Kesimpulannya adalah proses yang berlangsung dengan tujuan dapat memahami, mengerti, dan mampu berpikir kritis. 4. Pengertian pendidikan menurut para ahli. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pendidikan merupakan bentuk dari proses suatu pembelajaran untuk setiap individu dengan tujuan mampu mencapai banyak pengetahuan serta berbagai pemahaman yang lebih lengkap mengenai suatu objek yang spesifik. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil belajar formal mampu memberi hasil yaitu individu akan memiliki cara bertingkah laku, cara berpikir, serta akhlak yang baik. Menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, pendidikan berarti sebuah bentuk tuntutan dalam menjalani hidup. Kesimpulannya, pendidikan menuntun semua dari kekuatan kodrat yang ada pada seorang pelajar supaya menjadi manusia dan masyarakat yang mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup setinggi mungkin.
Menurut Ahmad D. Marimba, pendidikan adalah proses membimbing yang dilakukan secara sadar oleh tenaga pendidik pada sebuah proses perkembangan yang terjadi pada jasmani dan rohani seorang pelajar, dengan tujuan membentuk kepribadian yang unggul. Di sini yang dimaksud dengan kepribadian bukan hanya sekedar pintar secara akademis, namun juga memiliki karakter. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia, proses pembelajaran supaya seorang pelajar mampu secara aktif dalam proses pengembangan potensi dirinya untuk bisa memiliki kekuatan dari segi spiritual keagamaan, juga kepribadian yang baik, mampu mengendalikan diri, serta berakhlak mulia, memiliki kecerdasan, dan harus memiliki keterampilan yang bermanfaat, bukan hanya untuk dirinya, dan pastinya juga untuk orang-orang di sekelilingnya. 5. Fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan Indonesia adalah sebagai wadah ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari dan dipahami oleh para peserta didik melalui pendidik untuk membangun karakter bangsa yang berdasarkan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kreativitas, dan membentuk kecerdasan peserta didik. 6. Tujuan pendidikan. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, serta mengembangkan karakter manusia yang seutuhnya. Dalam wujud bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki ilmu pengetahuan, serta sehat jasmani maupun rohani, ditekankan memiliki budi pekerti yang luhur, belajar mandiri, terakhir, bertanggung jawab terhadap bangsa Indonesia. Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, tujuan pendidikan ialah sebagai pengembang potensi pelajar supaya terbentuk menjadi manusia yang selalu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu tinggi, cakap dalam segala hal, kreatif serta mandiri, dan memiliki akhlak yang mulia serta menjadi individu yang demokratis sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Menurut MPRS Nomor 2 Tahun 1960, tujuan pendidikan disebutkan untuk membentuk pribadi yang berjiwa Pancasila berdasarkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 beserta isi Undang-Undang Dasar 1945. 7. Jenis-jenis pendidikan. Yang pertama, pendidikan formal adalah suatu tempat untuk menuntut ilmu yang telah terstruktur dimulai dari pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tingkat atas atau kejuruan, serta perguruan tinggi. Pendidikan ini juga dibagi menjadi dua, ada yang negeri dan ada yang swasta. Pendidikan formal yang terstruktur itu ilmu yang disampaikan sama rata serta diberi sebuah surat tanda telah selesai menjalani masa pendidikan di akhir masa pendidikan dengan keterangan lulus atau tidak lulus. Contoh struktur pendidikan formal secara garis besar yaitu yang pertama dari TK atau Taman Kanak-kanak, SD Sekolah Dasar, SMP Sekolah Menengah Pertama, SMK atau SMA, serta perguruan tinggi. Selanjutnya, pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal ini juga memiliki struktur namun tidak diwajibkan seperti seorang peserta didik yang mengikuti suatu private class yang biaya ditanggung sendiri dan akan mendapat suatu lembar sertifikat apabila kita telah menyelesaikan pendidikan non-formal ini. Bisa juga berupa pendidikan bagi seseorang yang tidak selesai SD namun ingin melanjutkan ke SMP, jadi dilakukan perataan. Berfungsi untuk mengembangkan potensi dari peserta didik untuk menekankan pengetahuan dan keterampilan. Satuan pendidikan penyelenggara yaitu Taman Penitipan Anak atau TPA, lembaga kursus, sanggar, lembaga pelatihan, paket C, dan majelis taklim. Selanjutnya, pendidikan informal. Pendidikan informal adalah pendidikan utama yang kita dapat dari didikan kedua orang tua kita, yang pengaplikasiannya kita ikutkan pada pendidikan formal maupun non-formal.
Di sini peran kedua orang tua sangat penting karena akan membangun dasar watak seorang anak.